Marilah kita berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetapi aku tidak menjauhkan doamu sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil dan kasih karunia Allah. Amin. Baik, terima kasih. Dalam suasana doa kita dengarkan katekesi yang akan kami berikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kita bersedia memberikan waktu sebentar sebelum misa ini. Sebelum kita masuk ke dalam katekesi yang akan saya berikan, ada beberapa pertanyaan untuk membantu kita memahami katekesinya. Ya, dari sumber iman gereja, karena kita mengenal ada sumber iman gereja. Mungkin pernah diajarkan tapi kita lupa begitu. Sekarang orang ini harus segera mengingatnya. Saya harapkan. Tapi saya ada apa? Saya akan segera lagi. Jadi ada 3 sumber iman gereja yang nanti saya terangkan dari pertanyaan berikutnya. Kita kenal dengan Santo Paulus. Pernah mendengar nama Santo Paulus? Di mana ada nama Santo Paulus? Di Alkitab. Ada beberapa surat Rasul Paulus di kitab Perjanjian Baru. Kalau kita baca, ada surat Paulus pada Roma, pada surat Paulus. Nanti kita lihat bagaimana surat Paulus menerangkan kepada kita tentang iman gereja. Jadi tadi ada 3 sumber iman gereja. Yang pertama, mendengarkan kita. Yang pertama, kitab suci. Kitab suci sumber utama iman kita. Karena di sana kita tahu semua tentang Allah, tentang Tuhan yang kita iman, dan bagaimana cara hidup kita sebagai orang Kristen. Begitu ya di dalam kitab suci. Kalau dibaca sama soal tadi udah dia, mana boleh dilihat dari tangga juga tidak perlu dilihat. Juga saya bahasa Inggris dengan juga. Oke, yang kedua ada tradisi. Yang pertama dari kitab suci, yang kedua tradisi. Jadi tradisi apa yang tradisi? Biasa kita kenal kebiasaan dari leluhur yang bertemu di gambaran. Tapi saya memberikan tradisi secara umum yang kita imani. Tradisi ini maksudnya pengalaman dunia. Ada masalah di dalam lain. Pokoknya pengalaman gereja sejak gereja perdana atau sejak Yesus Kristus sampai saat ini di luar tradisi. Jadi perayaan yang akan kita rayakan ini juga salah satu tradisi. Saya membuat perbandingan dengan gereja sebagai yang Protestan. Kalau mereka tidak mengakui adanya tradisi, begitu ya. Makanya ada kebiasaan yang baik dari leluhur, karena leluhur daripada leluhur mereka yang tidak teruskan sampai saat ini karena ada alat bukti. Tapi kita pegang tradisi ada yang baik kita pegang dari sana begitu. Lalu yang ketiga itu magisterium. Pernah mendengar magisterium? Tidak pernah mendengar ini. Magisterium itu semacam pas itu yang saya akan kuasa belajar begitu. Jadi ada yang menjadi ajaran iman kita, ada yang menjadi ajaran iman gereja begitu. Bukan sembarangan. Contoh kitab suci itu, bagaimana kita berhobi termasuk juga katekesi ini. Ada dasarnya. Tidak suka-suka saya membuat begitu. Pasal itu pun ada dasarnya, ada batasannya dibuat oleh gereja supaya tidak sembarangan menafsir. Jadi saya bandingkan juga dengan saudara-saudara kita Protestan yang lebih dekat dengan kita di sini. Kalau mereka tidak ada magisterium atau kuasa yang menjadi ajaran ini, makanya sangat banyak denominasi Protestan, sangat banyak karena ya mereka bisa membuat tafsiran
Kalau ada yang tidak suka, saya buat yang baru begitu. Jadi masuk akal begitu. Jadi ada yang mengajar kita tidak sembarangan. Itu dia. Mengapa yang saya buat di awal supaya kita segar. Dan yang mau kita dalami saat ini adalah tentang kitab suci. Secara khusus surat Rasul Paulus. Begitu ya. Satu sumber iman kita tadi iman utama adalah kitab suci. Kitab suci ada bagian-bagian, perjanjian lama, ada juga Kanonika, ada juga perjanjian baru. Kitab perjanjian lama ada bagian-bagiannya, di Kanonika juga ada bagian-bagiannya, perjanjian baru juga ada bagian-bagiannya. Yang mau kita dalam saat ini perjanjian baru secara khusus surat Rasul Paulus. Jadi siapa Paulus saya pikir kita mengenal. Kalau dibacakan dalam bacaan ada beberapa momen Rasul Paulus itu seorang Yahudi yang dulu membunuh orang Kristen awal. Dia yang membunuh orang Kristen, namun dalam perjalanan dia buta, perjalanan ke satu tempat, lalu itulah jalan yang berbuat menjadi pengikut Kristus dan menjadi pewarta Kristus. Itu Paulus. Saya pikir kita semua sudah pernah mendengar di asli Paulus begitu ya. Yang mau saya berikan lagi, mengapa surat-surat Paulus menjadi bagian dari kitab suci? Sementara sebetulnya dia adalah seorang penganiaya, seorang pengajar orang Kristen begitu. Karena isinya setelah dia bertobat banyak kesaksian tentang Yesus sebagai Tuhan, banyak kesaksian tentang Yesus sebagai Tuhan yang pada akhirnya membawa banyak orang jadi pengikut Kristus. Bahkan sampai keluar di Yerusalem. Jadi Kristen pertama itu adanya dulu pertama di Yerusalem setelah Yesus bangkit. Begitu kan? Yerusalem dulu komunitas Kristen. Hanya orang-orang Yahudi dulu ditarik menjadi Kristen oleh para rasul. 12 rasul, 11 rasul setelah dia sekali mengenai Yesus begitu kan? Hanya Yerusalem. Tapi setelah Paulus bertobat, Paulus saya membawa keluar Yerusalem. Sehingga pastor-pastor kita dulu dari Belanda, dari Jerman, datang ke sini berkumpul bukan bertobat. Mereka perlu begitulah, mereka bawa keluar begitu kan. Jadi Paulus yang membawa iman keluar di Yerusalem begitu. Nah, isi suratnya umumnya tentang pengajaran iman, tentang kesaksian hidup orang Kristen. Dan etika hidup kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Nah, hari ini yang mau kita dalam hanya satu dari surat Paulus, yaitu penderitaan orang Kristen. Jadi kisah dengan kita. Nah, makna penderitaan orang Kristen ala satu Paulus. Saya cukup yakin kita semua pernah mengalami penderitaan. Sebagai apa kita saat ini, saya yakin pernah melalui yang namanya penderitaan. Termasuk kami juga, karena dari sini asal itu saya yakin pernah melalui yang namanya penderitaan. Apa saja bentuk penderitaan yang pernah kita alami? Kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit, entah sakit parah, sakit ringan, yang namanya sakit itu penderitaan. Lalu mengalami kegagalan, konflik di antara kita, di antara keluarga atau dengan sesama kita, kehilangan orang-orang yang kita sayangi, yang paling umum lagi cukup menyakitkan hidup, bahkan kekecewaan pada sesama, bahkan pada diri sendiri. Dalam situasi ini kita sering bertanya, di mana Tuhan? Dalam situasi penderitaan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul. Dan dia adalah masih merugi juga di barat. Kenapa harus sesakit ini Tuhan? Begitu kan sering kita tanyakan. Maka dalam situasi bertanya, dalam situasi penderitaan itu, kita harus bertanya. Kita bisa ditanya kepada kita, apa gunanya kita beriman? Begitu kan? Apa makna saya beriman jika toh harus seperti ini? Maka bagaimana gereja mengajarkan kita untuk menghadapi penderitaan itu? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, mungkin bisa dibaca nanti,
menunjukkan bahwa penderitaan itu pasti kita alami. Pasti, itu suatu kepastian, tidak bisa kita hindarkan. Itu pasti kita alami. Bahkan dalam hidup kita sebagai orang beriman, sudah menjadi Kristen, sudah menjadi Katolik, kita sering mengalami penderitaan. Mengapa Paulus mengatakan ini? Saya mau melihat sebentar, kita lihat dulu sebentar zaman Yahudi dulu, zaman Yesus. Jadi saat komunitas Kristen itu baru bangkit, baru berdiri, banyak penganiayaan dari ahli Taurat dan para tua-tua Yahudi. Dibilang mereka ini pegang hukum Taurat begitu sama orang Kristen. Jadi banyak penganiayaan sama orang Kristen. Jadi jemaat di Roma pada saat itu mengalami penderitaan melalui penganiayaan orang-orang Yahudi. Nah, maka Paulus mengatakan penderitaan itu selalu ada dalam hidup kita, bahkan saat kita beriman. Jadi beriman bukan serta-merta membuat kita terbebas dari penderitaan. Yang perlu kita pahami ya. Dengan menjadi Katolik bukan berarti kita langsung bahagia. Kita tetap akan mengalami penderitaan itu begitu. Contohnya, contoh konkret, tahun 2024 ada sekelompok mahasiswa yang sedang berdoa rosario diusir, dibubarkan. Itu penderitaan orang Kristen, penderitaan orang Katolik. Ini contoh bahwa tidak jaminan beriman menjadi tidak menderita. Contoh yang lebih parah, yang lebih ekstrim, ada 103 martir dari Korea Selatan yang dibunuh karena mempertahankan imannya. Lihat, karena iman orang juga bisa menderita. Bukan karena iman jadi serta-merta langsung bebas dari penderitaan. Justru karena iman menderita. Maka pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi situasi ini berdasarkan ajaran iman Katolik? Rasul Paulus lagi menyajikan makna penderitaan kepada jemaat di Roma, bahwa penderitaan yang kita alami bukan sia-sia sekalipun menderita. Tapi bagaimana penderitaan menjadi tidak sia-sia? Bagaimana penderitaan menjadi tidak sia-sia? Penderitaan ini tidak sia-sia ketika kita dalam kekuatan iman kita mampu bertahan dan semakin beriman. Iman kita semakin kuat jika kita menderita. Contoh, situasi yang sangat konkret barangkali di tengah-tengah kita. Salah satu orang yang kita sayangi meninggal. Kita dalam situasi duka. Ketika kita mampu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun sangat berat, di sanalah penderitaan yang kita alami tidak sia-sia. Penderitaan justru memberikan keteguhan kepada kita untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Selanjutnya Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah tidak membiarkan kita larut dalam penderitaan atau meninggalkan kita dalam penderitaan. Justru Allah bekerja melalui penderitaan. Begitu ya, justru Allah bekerja melalui penderitaan. Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik bagi kita ketika kita bertekun dalam doa dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dalam penderitaan. Kepada kita sudah dipersiapkan ganjaran yang sesuai. Kita tanya apa makna ganjaran? Mau dibagas bahasa Batak Jakbar. Madong Jakbar tak di mana di Tuhan. Apa ganjarannya? Menurut Tawirinda, kita lihat dulu lagi apa makna penderitaan yang kita alami ketika beriman kepada Kristus. Menderita dalam Kristus berarti ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, kata Santo Paulus. Ambil bagian dalam penderitaan Kristus berarti kita juga akan ambil bagian dalam kemuliaannya. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Dalam surat Paulus juga dikatakan kita ahli waris. Kita ahli waris. Dalam tradisi Yahudi pada masa kekristenan awal, ketika seorang anak diangkat menjadi anak angkat, haknya sama dengan anak kandung. Jadi anak tiri pada masa itu haknya sama dengan anak kandung. Jadi sama dengan itulah kita.
Istilahnya kita anak angkat Allah lagi, anak tiri Allah, bukan anak tiri, kan dulu jelek maknanya di sini. Anak angkat Allah, tapi kita berhak menerima warisan yang sama dengan Yesus. Yesus putra tunggal Allah kan. Jadi kita memperoleh warisan yang sama dengan Yesus, begitu. Jadi itu alasannya mengapa kita berhak menerima warisan yang sama dengan Yesus. Jadi penderitaan ambil bagian dalam penderitaan Yesus, kita juga ambil bagian dalam kemuliaan Yesus. Jadi Yesus dibangkitkan, kita pun pada saatnya akan dibangkitkan. Itulah iman kita, begitu ya. Maka kiranya kita sudah menemukan apa jawaban pertanyaan tadi, apa ganjaran yang akan kita terima. Jadi ada jembatan mono porsia kita dibantah di bawah separuh kilolokam, sama seperti Kristus yang dibangkitkan oleh Bapa dan peroleh kemuliaan. Kita juga sebagai ahli waris memperoleh kemuliaan bersama Kristus nanti. Akan ada saatnya kita alami. Itulah gunanya kita beriman sekalipun menderita, begitu ya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, penderitaan itu tidak selalu hukuman, bukan juga tanda Allah meninggalkan kita, tetapi menjadi jalan bagi kita untuk memurnikan iman kita, supaya iman kita semakin kuat, menjadi kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sering kita melihat penderitaan ini sebagai hukuman kan? Kalau merasa kita itu hukuman, maka kita bertobat supaya dekat kepada Tuhan, dan juga jalan persatuan kepada Kristus. Maka dalam penderitaan itu, ketika kita tetap percaya kepada Allah, tidak putus asa, bertahan dalam doa, kepada kita sudah disiapkan jambar yang pas, jambar yang tepat, begitu, ganjaran yang tepat. Kita meyakini bahwa Allah menyediakan keselamatan kepada kita. Kita yakini itulah ciri khas kita, bahwa hanya gereja yang ada keselamatan. Dalam studi kami di kampus, hanya gereja Katolik yang mengajarkan tentang keselamatan. Agama-agama lain dikatakan tidak ada keselamatan kekal. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga kita dapat bertahan dalam iman sekalipun mengalami penderitaan. Ingat, kita semua anak-anak Allah yang akan memperoleh warisan yang sama dengan Yesus. Semoga kita senantiasa kuat dalam menghadapi penderitaan yang sedang kita alami saat ini, atau yang akan kita alami. Kita berharap tidak ada lagi penderitaan, tapi itu realitas hidup kita. Dan semoga Tuhan memandang kita ketika kita sedang menghadapi penderitaan. Dan yang terakhir, demikian katekesi yang kami berikan kepada kita merupakan pembelajaran iman kita. Jika ada yang kurang jelas atau kurang pas di hati, bisa ditanyakan lewat nomor di bawah ini, nomor lain. Bisa dihubungi langsung nantilah setelah misa, begitu. Jadi sebagai kalimat penutup, ada kata-kata hari ini. Itu kata orang muda sekarang, kata-kata hari ini katanya kan. Penderitaan memang menyakitkan, bahkan kadang lebih menyakitkan dari sekadar putus cinta. Tetapi sebagai orang Katolik, penderitaan itu bukanlah apa-apa, karena kita semua adalah ahli waris kekayaan Allah. Maka tetaplah beriman sekalipun menderita, karena kita punya tiket VVIP ke surga. Amin. Ada pantun penutup. Kejar Girleo mencari durian. Ada judulnya kejar Girleo. Cari durian, manjatnya pakai tangga. Kami umat Sibagandik tidak takut penderitaan, karena kami sudah punya tiket surga. Terima kasih untuk kita semua. Ditutup dengan doa oleh Frater Rolet. Marilah berdoa. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Dalam nama Bapa